Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Suroja Utami dengan NIM 1220820 Saya mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Oke, baik teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa bank itu dibagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional, setidaknya kita harus tahu dulu apa itu bank syariah dan apa itu bank konvensional. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bank syariah dan bank konvensional. Jadi, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya itu berdasarkan dengan prinsip syariah, yang dimana di dalam kegiatan itu tidak membebankan suku bunga kepada nasabah. Sedangkan bank konvensional yaitu adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip umum dan hukum negara, yang dimana pendapatan utamanya itu berasal dari suku bunga, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan. Nah, jadi itu pengertian singkat tentang bank syariah dan bank konvensional. Nah, jadi apa sih yang membedakan tentang bank syariah dan bank konvensional? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Jadi, yang menjadi perbedaannya itu yaitu terdapat 12 aspek yang menjadi perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, yang dimana aspek pertama yaitu tentang landasan hukum. Nah, jadi bank syariah itu landasan hukumnya itu ada undang-undang, Al-Quran, sunnah, dan hadis. Sedangkan bank konvensional hanya berdasarkan undang-undang. Nah, aspek yang kedua itu ada struktur organisasi. Jadi kalau bank syariah itu struktur organisasinya itu ada OJK, BI, DPS, dan DSN. Nah, sedangkan bank konvensional hanya ada OJK dan BI. Nah, aspek yang ketiga itu ada prinsip akad. Jadi di bank syariah itu prinsip akadnya itu ada wadiah, syirkah, jual beli, ijaroh, dan jasa layanan lalu lintas pembayaran. Sedangkan kalau di bank konvensional itu hanya ada simpanan, kredit, dan jasa lalu lintas pembayaran. Nah, jadi selanjutnya ada aspek keempat, yaitu ada pendapatan. Nah, kalau di bank syariah pendapatannya itu didapatkan dari bonus, bagi hasil sesuai nisbah, margin keuntungan, upah, dan fee. Sedangkan kalau di bank konvensional itu hanya bunga dan fee. Nah, untuk aspek keenamnya itu untuk aspek kelima itu ada laporan keuangan. Nah, jadi kalau bank syariah itu laporan keuangannya itu ada 8 bentuk laporan keuangan, tapi 3 tidak ada di bank konvensional, yaitu ada laporan keuangan dana kor, laporan keuangan siswa, dan yang terakhir laporan keuangan dana investasi terikat. Nah, kalau di bank konvensional hanya ada 5 bentuk laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada aspek yang keenam, yaitu pola hubungan. Jadi bank syariah ini pola hubungannya itu adalah kemitraan. Jadi nasabah dan bank itu hubungannya adalah mitra kerja. Sedangkan di bank syariah itu hubungan antara nasabah dan bank itu hanya sebagai debitur dan kreditur. Nah, selanjutnya ada aspek ketujuh, yaitu standar penetapan harga. Jadi bank syariah itu standar penetapan harganya itu nisbahnya itu berdasarkan prediksi keuntungan dan resiko, yang dimana juga dijelaskan di dalam Al-Quran, terdapat pada surah Al-Luqman ayat 34. Nah, kalau bank konvensional standar penetapan harganya itu bunganya itu ditetapkan berdasarkan modal yang dikeluarkan. Nah, jadi di situ tuh nampak perbedaannya gitu. Nah, ada aspek ke-8, yaitu ada orientasi. Nah, untuk bank syariah orientasinya itu berjalan itu di fala dan profit.
Sedangkan di bank konvensional itu hanya berjalan di profit saja. Nah, selanjutnya ada aspek ke-9, itu ada operasional. Nah, bank syariah ini operasionalnya itu terbebas dari maghrib. Jadi dia itu sudah terhindar dari maisir, goror, dan riba. Sedangkan bank konvensional dia itu masih tercampur dengan maghrib. Dia itu masih ada unsur-unsur yang tidak halalnya gitu. Nah, selanjutnya ada aspek ke-10 yaitu aspek sosial. Jadi, bank syariah ini aspek sosialnya itu dinyatakan secara eksplisit dan tegas secara visi dan misi. Sedangkan di bank syariah dia itu tidak tegas secara visi dan misinya. Jadi kita tuh tidak tahu apa visi dan misi dari bank konvensional. Nah, selanjutnya ada aspek ke-11 yaitu ada pandangan terhadap uang. Jadi bank syariah ini memandang uang itu hanya sebagai alat tukar, bukan komoditi. Tapi bank konvensional itu memandang uang itu sebagai komoditi, bukan hanya sebagai alat tukar. Aspek yang terakhir yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu adalah penyelesaian sengketa, yang dimana bank syariah ini menyelesaikan sengketanya itu di pengadilan agama, sedangkan bank konvensional itu penyelesaian sengketanya di pengadilan negeri. Nah, mungkin itu yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan terutama bermanfaat bagi saya sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.